Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berjumpa wabarakatuh. lagi di channel kami Kang Rohadi Official dan Mas Tom 31. Malam ini kita membuat podcast ya Kang. Ya, Dan rencananya ini kita akan bikin podcast tentang cara kerja tuyul ya Kang. insya Allah Ya. ya. Dan dari mana produk pengambilan tuyul terbesar itu ada di mana ya Kang? Nah, Ada pokoknya malam hari ini kita akan podcast tentang masalah tuyul. tuyul ya Kang. Jadi pengalaman saya itu juga akan cerita pada malam hari ini. Oh ya. Di mana proses pengambilan tuyul, terus di mana tempat tuyul itu berada. Ini hanya sebuah podcast, bukan untuk mengajari orang untuk mengambil tuyul. Iya betul Kang. Iya. Jangan salah paham saudara. Tujuan ini itu bukan untuk mengajak saudara edukasi atau mengikuti kami karena udah diberitahukan tempat asal tuyul. Jadi mohon maaf ya, Anda jangan kesini minta diantar ke tempat tersebut. Ini hanya sebuah podcast. Dan tidak lupa juga terima kasih buat saudara subscriber, semua kru yang bertugas karena udah mendukung channel kami. Berkat dukungan kalian, sekarang channel kami udah monet. Ya, terima kasih. Gimana Kang? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah diutarakan sama Kang Watono sendiri. Terima kasih para subscriber, sedulur-sedulur semuanya. Terima kasih. Doa panjenengan subscriber mudah-mudahan diberikan umur panjang, Amin. sehat dan kuasa. Ya. Malam hari ini kita akan podcast atau cerita masalah tata cara Iya kan pengambilan tuyul atau pesugihan tuyul kan. Iya betul Kang. Dan Kalau kemarin kita narik tuyul terus masukkan ke botol, kalau enggak medomisasi. Iya betul Kang. Berhubung hujan ya Kang. Berhubung hujan, malam hari ini kita akan podcast ya. Iya. Terima kasih dimanapun Anda berada. Jangan lupa dukung channel kami, channel Kang Rohadi Official dan Mas Tom 31. Dan tidak ketinggalan juga tujuan dibuatnya channel kami itu ada 3. Yang pertama buat penyantunan anak yatim, yang kedua buat membantu musola-musola yang membutuhkan, dan yang ketiga buat para lansia. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan doa ini dikabul. Amin. Ya. Ini pemirsa, itu tadi udah disampaikan sama Kang Watono ya, tujuan kita ya bikin YouTube yaitu tadi udah diucapkan, terus udah diutarakan. Malam hari ini kita akan kupas tuntas podcast cerita misteri ya. Iya betul Kang. Ini dulu sebelum saya bikin YouTube ya Kang. Iya. Sebelum bikin YouTube ada salah satu pasien. Salah satu pasien itu dia itu mengeluh datang ke rumah saya itu enggak sekali apa 2 kali. Jadi hampir seminggu itu 4 kali. Idi kerap banget ya Kang ya. Itu kejadiannya itu masih saya di Jakarta. Kebetulan dulu saya itu teman saya itu banyak orang Klaten, terus orang Muntilan, terus jauh-jauh ya Kang. Jadi di situ dulu itu ikut belajar bareng, terus ikut fitness bareng juga Kang. Oh iya. Sekitar tahun 2005. 2005. Udah lama ya Kang ya? Udah lama sekali. Jadi malam hari ini kita akan bercerita masalah orang yang minta tolong itu. Iya ya. Gini kan. Jadi orang itu tuh datang terus menerus, lama kelamaan saya juga pusing. Karena apa? Dia itu datang terus mengganggu kerjaan saya yang lagi motong kan. Motong baju Kang. Motong baju di Jakarta. Mohon maaf nih, saya tidak sebutkan
Nama. gelar Iya, yang betul, minta Kang. tolong ya. Mm-mm. Itu karena privasi ya, Kang. Iya. Nah, jadi waktu tahun 2005 itu si A ya, Iya, si betul. A, namanya si A datang ke kami, terus terang dia itu minta pesugihan tuyul. Entah kenapa tiba-tiba yang dia tadinya hanya sekedar minta tolong, dia mengeluh yang tadi usahanya lancar, itu tiba-tiba sangat merosot, Kang. Oh, iya, iya. Dari usaha jualan baju, terus buka konveksi, terus juga usaha kelontongan itu hancur. Nggak tahu kenapa, yang jelas dia itu sangat pusing. Datang ke saya, dulu kan belum bikin YouTube, Kang. Jadi saya berangkat dari Jakarta itu, saya berangkat itu pakai mobil pribadi. Langsung berarti saya sendiri sama teman saya, Mas Oteng. Mas Oteng itu orang Klaten. Dia itu bekerja sebagai montir di Palmerah. Jadi saya datang ke sama Mas Oteng, terus naik mobil berangkat dari jam pagi ya, sekitar jam 7, terus nyampe ke Pekalongan jam 2:30. Dari Pekalongan kita istirahat, ya kan, istirahat di rumah saya sebentar, terus langsung menuju ke Klaten. Jadi selama perjalanan ke Klaten itu ada satu hal yang sangat mustahil. Jadi waktu di perbatasan dari yang mau tanjakan Plelen, Tahu. di Alas Roban. Itu pas di situ kan, pas mau nanjak ke Alas Roban, itu tiba-tiba jalan itu nggak kelihatan sama sekali. Subhanallah. Jalannya hilang sendiri. Hilang sendiri, entah itu ketutup kabut, entah juga nggak tahu. Yang jelas jalan itu hilang. Yang saya heran tiba-tiba sopir itu diajak ngomong itu nggak bisa. Nah, cuma saya sama Kang Oteng itu takut. Karena apa? Semenjak perjalanan dari Jakarta sampai ke Pekalongan, tiba-tiba di Alas Roban itu supir itu kayak degu. Cuma ya, Kang. ditanya juga nggak bisa. Terus entah berapa jam kemudian, sekitar 20 menit 20 menit itu tiba-tiba yang tadinya kita berada di Alas Roban itu, tahu nggak, Kang? Tiba-tiba kita berjalan, jalan mobil itu tiba-tiba itu di daerah Kendal, daerah Kendal ke selatan. Itu tujuannya itu mau kemana, Kang? Itu tujuannya itu kita ke Klaten. Dari Klaten kan perjalanan, kalau kita kan dari Boyolali juga bisa. Kalau dari lewat Temanggung juga bisa. Itu tujuan kita itu mau lewat Temanggung, Kang. Yang saya heranin kan harus perjalanan kan harusnya kan kita lewat dari Alas Roban, itu tiba-tiba itu kok langsung nyampe ke daerah, kalau nggak salah itu Limpung itu. Jadi pas waktu supir itu nggak bisa ngomong, saya tanya itu, kenapa kok Saman tadi nggak bisa ngomong, Kang? Kata ujar si supir, saya itu di situ melihat sesuatu, terus di situ juga disuruh nyetir, Kang. Tadinya itu bertujuan mau ngambil tuyul, Kang. Maaf nih ya, Kang. Jadi ke situ tuh emang tujuannya itu mau ritual, mau pengambilan tuyul. Emang produk terbanyak itu emang di daerah Klaten ya? Jadi pemirsa, di daerah Klaten ternyata banyak dijual belikan tuyul. Maaf ya nih, saudara. Monggo, Kang.
pas sudah nyampe ke Magelang, terus kita sampai di situ di tempat tujuan ya, Iya. di daerah Klaten. Kita sih emang sebelum berangkat ke Klaten kita mampir ke Kang Oteng dulu. Kalau Kang Oteng tepatnya bukan di Klaten tapi di Muntilan. Ya maaf ya nih Kang ya. Mungkin pemirsa juga udah nggak sabar nih Kang. Ya. Gimana cara kerja tuyul dan cara penanganan tuyul itu yang mungkin saudara-saudara kita sedang menanti Kang. Ya, jadi gini ya. Pas waktu datang di situ, ya. Ritualnya itu sesajinya itu nggak aneh-aneh kan. Jadi di waktu di tempat gerbang di daerah Klaten yang khususnya itu apa di desa Bero. Desa Bero kan. Bero Parang. Bero Parang Klaten kalau nggak salah, Jawa Tengah ya. Nah, sampai di situ kita ketemu juru kunci. Juru kunci ke Pak Marno ya Pak. Marno kalau nggak salah. Pak Marno Diarjo. Beliau itu dulu umurnya sekitar hampir 60-an. Sekitar 60-an. Iya. Kalau udah lama sih. Terus kita ngobrol sampai bener-bener begini. Ya. Memang di situ itu ritualnya itu pakai kembang 3 macam. Terus kembang setaman. Terus ada beberapa yang di situ diharuskan itu pakai candu kan. Pakai candu. Kemenyan. Candu itu kemenyan ya kan? Iya, candu kemenyan. Terus sama usus jeroan. Nah, di situ kita emang ritual di situ itu kalau datang itu enggak kenal waktu kan. Bisa siang, bisa malam, bisa pagi. 24 jam kan? 24 jam. Terus emang di situ kita ritual, kita bakar kemenyan, terus sama usus itu tadi. Iya. Itu di pohon. Pohon ketos itu usianya berapa tahun kan? Kalau menurut penuturan juru kunci itu ya. Iya Mbak Marno. Mbak Marno itu jadi sekitar 700 tahun. 700 tahun pemirsa itu baru sekitar. Mungkin lebih tua bisa ya Kang ya? Itu masih seumuran Babat Demak Bintoro. Demak Bintoro. Kata penuturan juru kunci Mbak Marno itu. Iya. Jadi penunggu pohon ketos ya. Itu penunggunya itu namanya juga unik kan. Siapa kan? Ingin tahu? Iya, penasaran. Anda penasaran? Saya juga penasaran. Jadi di situ itu namanya si cucu ya. Cucu dari tidak salah. Itu masih ada kerabat. Masih ada Tra ya Kang ya? Masih ada Tra dari Joyoboyo. Oh, masih Tra. Pangeran Joyoboyo. Namanya yang penunggu pohon ketos itu ya. Iya. Namanya Kiai Bondo. Kiai Bondo. Kalau Bondo itu orang Jawa kan harta ya kan? Kalau bahasa Indonesia itu Kiai Harta. Kiai Harta, iya. Itu bisa disebutkan Kiai Bondo itu kenapa kan? Jadi gini, penuturan dari Mbak Marno bisanya dinamanya kan Kiai Harta, Kiai Bondo ya. Itu orang yang ke situ itu memerlukan harta. Oh iya. Tujuan orang datang ke situ itu ingin kaya ya Kang, ingin banyak harta. Jadi setelah di ritual di situ itu dikasih sesuatu Kang. Dikasih sesuatu, entah itu berwujud apa, yang jelas itu dikasih cucunya Mbah Kiai Bondo. Nah, jadi Mbah Bondo itu punya cucu apa cici, itu diambilin. Itu berbentuk nyata atau berbentuk halus kan? Halus. Oh, berbentuk jadi, halus.
dikasih 2 tuyul, berarti cowok Oh, sama perempuan sepasang kan? sepasang. Ini cucunya Mbah Kiai Bondo, dibawain ke teman saya itu tadi kan. Itu yang datang ke Klaten itu kebanyakan dari mana kan? Banyak. Pas waktu itu saya di situ itu kebanyakan Malaysia juga ada kan. Dari luar pulau Iya, Jawa. Malaysia juga Subhanallah ada. pemirsa. Kemudian terus dari Kalimantan juga ada. Kalimantan juga juga ada. Pokoknya banyak di situ kan. Produk terbesar jadinya ini ya kan? Iya, jadi Maaf ya saudara. memang unik. Unik. Indonesia itu unik. Hmm. Terus di situ itu berarti nginep sekitar 2 malam lebih lah. Lebih itu ritual di situ. Yang penting kalau udah dikasih sesuatu dari Mbah Bendo, ya, Mbak Bondo ya kan? salah satu cucunya ini itu dibawa ke pulang lagi ke tempat yang minta. Iya. Itu kalau berhasil orangnya harus selamatan. Entah itu pakai apa, yang penting kalau udah berhasil di situ selamatan lagi, pulang lagi ke sana. Iya, ya maaf nih ya kan. Apa warga di sekitar situ kan ini udah menyebar luas kan? Bukan dari Pulau Jawa aja, sampai ke Kalimantan, sampai ke Malaysia. Apa warga sekitar itu nggak melarang atau gimana kan? Pas waktu saya sampai di sana itu ya orang jualan juga banyak. Jadi semacam kayak makom patilasan. Oh, sejenis Nah, jadi petilasan. di situ itu orangnya itu menggo kerso. Jadi siapa yang mau berbuat berarti dia itu bertanggung jawab. Iya. Paham ya Kang ya. Jadi pas waktu udah pulang nyampe ke Jakarta, teman saya itu bercerita. Iya. Bercerita ini ceritanya itu udah pulang ke Jakarta lah. Jadi tata cara tuyul tersebut Bekerja ya, iya itu yang ditunggu-tunggu pemirsa. Ada 2 cara Kang. Ada 2 cara. Jadi tergantung yang niatnya itu tadi. Suruh ngambil duit ada ya kan? Ada, terus buat penglaris juga ada Kang. Juga ada. Gini. Itu cara pengambilan duit itu biasanya kan orang banyak Kang nyimpen kadang satu iket gitu. Itu ngambilnya itu semua apa gimana Kang? Biasanya per lembar. Per lembar. Jadi tuyul itu dilatih Kang. Dilatih kerja dulu. Dilatih kerja. Terus kalau tuyulnya itu emang pinter. Iya, pinter. Itu biasanya cepat tanggap, ambilnya yang lebih gede. Jadi apa kan tuyul kan tadi yang udah saya jelaskan utarakan itu ada 2 cara. Iya Kang, itu yang pertama tadi buat ngambil duit. Nah, yang kedua ini kan kita otomatis masih asing kan? Iya. Jadi buat penglaris itu gimana? Itu buat penglaris. Emang tuyul. Kita bisikan. Maaf nih. Iya. Tuyul seumpama namanya si Karti apa Jantung. Iya, itu yang punya seumpama saya aja Kang. Ya, biar nggak orang lain. Seumpama Kang Watono punya tuyul. Iya, punya tuyul. Kang Watono itu pedagang ya Kang? Pedagang. Entah itu pedagang apa aja lah. Iya, yang Kang Watono itu bisikin sama tuyul. Hei tuyul, tolong orang-orang di sekitar sini, entah itu dari selatan, dari barat, dari timur, tolong dibisikin agar beli di tempat saya kan? Agar beli di tempat Kang Watono. Kok unik ya Kang? Sekarang ada yang gitu juga ya Kang? Jadi tuyul itu nggak harus ngambil duit. Buat pesugihan, penglaris juga bisa Kang, ya. Pemirsa, ternyata sekarang itu zamannya zaman unik. Tuyul aja sudah ada produknya di daerah Klaten. Nah, kenapa ya? Anjuk benar Om yo. Nah, sekarang kita udah tahu tadi cara kerja tuyul. Sekarang kita ingin tahu cara penangkalan tuyul agar tidak mengambil
duit kita atau tidak membisikkan kita untuk beli di pedagang yang punya tuyul, kita langsung tanyakan aja kepada Kang Rohadi. Gimana caranya, Kang? Jadi gini Pak Watono, kita kan punya agama, Iya. kita punya kepercayaan, kita juga punya pegangan. Kalau seumpama kita sebagai orang Islam, Iya. kita harus ingat kepada Allah. Kita apa baca sholawat, apa kita baca Fatihah, dengan tujuannya buat magerin benteng yang kita punya. Iya. Nah, seumpama duit ya kita bacain yang kita bisa, insya Allah itu bisa buat penangkal. Kalau rumah biasanya kan orang-orang ada yang pakai pagar, itu bisa diambil nggak, Kang? Bisa dimasukin tuyul nggak? Oh, kalau seumpama rumah yang udah dipagar, Iya. itu insya Allah nggak bisa. Takut ya, Kang? Iya. Terus gini, Kang, tadi kan udah dijelaskan tutorial cara persembahan buat tuyul, Kang Saji. Tuyul itu kan dikabarkan konon katanya itu nenen, Kang. Oh, jadi gini, versi tuyul itu berbeda-beda. Oh, Kang. banyak. Ada yang suka nenen, ada yang juga enggak, juga ada yang cuma minta sesaji. Sama juga sebangsa kayak kita. Kita cuma saya sendiri suka nasi. Kang Ngompong belum tentu suka nasi kan. Iya, betul, Kang. Pinginnya mie ayam. Iya, kan? banyak. Juru kamera juga pinginnya bakso. Seperti itu. Masuk. Ya, gimana ini, mau dilanjut atau cukup sekian, Kang? Berhubung waktu sudah malam, Kang, ya. Saya kira sih udah cukup ya. Itu penuturan dari Kang Rudi Faisal. Itu hanya sebuah cerita. Itu hanya sebuah hiburan. Terus terang, bukan saya mengajak Anda kepingin melihara tuyul atau kepingin mengajak Anda cari pesugihan. Ini hanya sebuah pengalaman saya pribadi. Edukasi ya, Kang. Edukasi atau podcast ya. Ya. Gitu aja, Kang. Iya, Kang. Dari saya akhiri. Assalamualaikum, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri kontes malam ini. Semoga channel kami bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Salam sejahtera. Jangan lupa subscribe dan like, komen channel Kang Rodi Official dan Mas Tom 31. Salam nondeng.